in a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold pavement, tired scuffling. In your dark Ya, gimana? Udah nontonnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan efek Doppler. Doppler. Efek Doppler. Ya, jadi yang benar efek Doppler, teman-teman. Terus apa sih yang disebut dengan efek Doppler? Ya, menurut Halliday Resnick dalam bukunya Fisika Dasar, efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan karena adanya perubahan posisi atau gerak relatif dari detektor tersebut terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Nah, lantas siapa ya yang ngusulin efek Doppler ini? Efek ini diusulkan pertama kali oleh fisikawan Austria bernama Christian Doppler pada tahun 1842. Tunggu, ini siapa? Salah orang. Ya maaf, karena orang di abad 19 susah buat dapat videonya. Jadi Christian Doppler ini lahir pada tahun 1803 dan wafat pada umur 50 tahun, tepatnya pada tahun 1853. Dia adalah seorang fisikawan berkebangsaan Austria yang dilahirkan di kota Salzburg. Sekarang bagaimana contoh dari efek Doppler itu sendiri? Kalau teman-teman perhatiin di awal video kan itu ada cuplikan dari film Joker. Nah, di situ ada contoh dari efek Doppler itu sendiri, di mana ada suara sirine dan ada suara bel. Suara sirine dan suara bel ada kalanya dia mengecil dan ada kalanya dia membesar sesuai dengan posisi antara sirine atau bel dengan Joker sebagai detektor suara itu sendiri. Oke, paham kan? Oke, supaya lebih jelas, ayo kita lihat bagaimana contoh lebih real lagi dari efek Doppler itu sendiri yang dicontohkan dengan suara sirine ambulan. Sekarang kita ada di pinggir jalan nih, mau ngeliat ambulan yang tadi dibilang ya, ambulan mau lewat sebentar lagi. Itu ambulan. Oke, sekarang udah ngerti kan efek Doppler dari pengertian, penemu, dan juga contohnya. Sekarang mari kita belajar tentang persamaan efek Doppler.
Pertama, kita harus meninjau terlebih dahulu keadaan saat sumber bunyi diam alias tidak bergerak. Di sini saya misalkan sumber bunyi itu mobil. Dalam keadaan awal, mobil diam. Kita misalkan jarak antara satu gelombang dengan gelombang berikutnya adalah lambda, atau biasa disebut panjang gelombang bunyi. Kemudian kita meninjau jika mobil tiba-tiba bergerak dengan kecepatan Vs, sehingga kecepatan mobil seolah-olah mengejar kecepatan suara, sehingga jarak antara gelombang yang satu dengan yang di depannya akan semakin dekat, yaitu lambda aksen, di mana lambda aksen lebih kecil dari lambda. Karena mobil juga bergerak, maka ia memiliki jarak x dari titik awal dalam selang waktu t. Mari kita perhatikan persamaan sistematisnya, di mana lambda adalah jarak atau panjang satu gelombang yang ditempuh oleh kecepatan suara di udara selama waktu T, di mana T sama dengan 1/f. Maka persamaannya menjadi lambda sama dengan Vt sama dengan V/f. Karena mobil bergerak maju dan panjang gelombang menjadi semakin kecil, maka terbentuklah gelombang baru dengan panjang gelombang lambda aksen. Karena kecepatan suara tetap, maka waktu untuk satu panjang gelombang berikutnya adalah T aksen. Dan pasti T aksen lebih kecil dari T karena lambda aksen lebih kecil dari lambda. Lambda aksen sama dengan V T aksen sama dengan V/F aksen. Bila dipikirkan lebih jauh lagi, saat sudah memasuki waktu T, muncul gelombang yang baru lagi dan membuat panjang lambda aksen tadi menjadi kecil daripada lambda. Oleh karenanya, maka ada jarak yang ditempuh mobil selama selang waktu T juga. X sama dengan Vs kali T sama dengan Vs/f. Dari gambar dapat kita simpulkan seperti ini. Dari sini teman-teman bisa mengamati sendiri operasi matematis dari persamaan ini. Ingat, itu hanya berlaku jika pengamat diam dan sumber bunyi mendekati pengamat dengan kecepatan Vs. Jika menjauhi pengamat, tentu saja tanda minus berubah menjadi plus. Karena semakin jauh sumber bunyi meninggalkan kita, maka frekuensi yang kita harapkan semakin kecil, sehingga pembaginya harus besar. F aksen sama dengan V/V plus minus Vs kali F. Dengan cara yang hampir sama, dapat dibuktikan bahwa jika pengamat yang bergerak dengan kecepatan Vp dan sumber bunyi diam, rumusnya adalah F aksen sama dengan V plus minus Vp per V dikali F. Dari kedua kasus di atas, maka dapat digabungkan kedua persamaan di atas menjadi satu apabila sumber bunyi dan pengamat dua-duanya bergerak, sehingga rumus efek Doppler menjadi F aksen sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali F. Dan itulah persamaan dari efek Doppler. Kemudian bagaimana pemanfaatan efek Doppler itu sendiri? Di sini salah satu pemanfaatan dari efek Doppler adalah
alat USG Doppler atau ultrasonografi Doppler. Prosesnya diawali dengan mengoleskan gel pada permukaan kulit bagian tubuh yang akan dipindai. Selanjutnya, perangkat genggam yang disebut transducer akan diletakkan di atas permukaan kulit untuk memulai pemindaian. Perangkat ini kemudian akan mengirimkan gelombang suara yang kemudian akan diperkuat melalui mikrofon. Gelombang suara akan memantul pada benda padat, termasuk sel darah, sehingga pergerakan sel darah akan terpantau ketika nada pantulan gelombang suara berubah. Maka disinilah efek Doppler itu digunakan ketika adanya perubahan gelombang suara. Melalui gelombang suara inilah dokter dapat menilai aliran darah yang normal atau sebaliknya. Beberapa kondisi yang dapat diketahui menggunakan USG Doppler yaitu 1. Keadaan aliran darah di pembuluh arteri dan vena yang ada pada lengan, kaki, atau leher. 2. Keberadaan hambatan aliran atau gumpalan darah yang dicurigai dapat menyebabkan stroke. 3. Adanya gumpalan pada pembuluh darah yang bila terlepas dapat menghambat aliran darah pada organ vital, misalnya paru-paru. Yang keempat, membantu menilai kesehatan aliran darah bayi dalam kandungan untuk memantau perkembangannya. Dan itulah salah satu dari pemanfaatan efek Doppler itu sendiri. Ya, dan itulah penjelasan tentang efek Doppler. Efek Doppler adalah salah satu fenomena yang terjadi dari bunyi atau suara. Dan bunyi atau suara adalah bukti dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bunyi atau suara kita mampu menyerap segala informasi. Bahkan dengan bunyi atau suara Allah akan mengakhiri dunia ini dengan ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil. Jadikanlah bunyi dengan suara sebagai alat bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan suara-suara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, saya Abdurrahman Naufal Firdaus. Wassalam. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد